Hai Pisces, selamat tahun baru Imlek, Happy Chinese New Year buat kamu. Semoga seluruh impian kamu bisa menjadi kenyataan dan juga kamu selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya guys. Oke, aku akan membacakan peruntungan kamu di tahun kelinci air 2023 ini. Aku memang biasanya bacain zodiak tahunan itu di sekitar Imlek, jadi sebelum atau sesudah ya. Ini aku udah bukain semua kartu kamu karena aku perlu waktu juga buat comprehend dan melihat situasi kamu, apa saja yang perlu aku sampaikan ke kamu. Oke. Aku tidak tahu ini akan jadi berapa lama, jadi kamu siap-siap dulu, cari posisi nyaman, ambil snack, ambil minum, supaya dengerinnya bisa lebih nyaman ya buat kamu. Dan apapun yang akan aku bacakan, ambil yang resonate buat kamu. Kalau misalnya hasilnya baik, aminkan aja, bisa. Kalau misalnya hasilnya kurang baik menurut kamu, anggap aja ini seperti prediksi cuaca guys, perakiraan cuaca. Jadi ya aku akan membacakan apa adanya, aku nggak akan baik-baikin gitu maksud aku. Oke? Aku akan langsung ya, tolong sedia payung sebelum hujan karena udah hujan nih, atau sedia jas hujan ya. Honestly aku ngelihat bacaan kamu tahun ini sepertinya akan cukup berat ya. Aku akan mulai di dua kartu pertama ya. Ini pasang dari spirit guide kamu, guardian angel, leluhur atau siapapun kamu menyebutnya, yang selalu ada di sekitar kamu, dekat kamu, menjaga kamu, karena tanpa beliau-beliau kamu mungkin tidak akan bisa melihat video aku ini juga ya. Pertama, kau punya Earth Mother, Feel Love and Comfort, dan Justice card. Ini juga sekaligus tema besar kamu ya. Aku akan baca ini dulu. Aku ngerasa beberapa dari kamu yang nonton adalah seorang ibu yang sedang hamil. Beberapa juga sosok kalian seperti keibuan ya, aku lihatnya. Divine feminine kalian tuh sangat kuat meskipun kalian yang nonton cowok. Memang ya, karakter Pisces itu sangat lembut. Sangat lembut aku bilangnya. Mungkin di antara semua zodiak, bahkan di antara water sign, Pisces itu yang kalau nggak mau dibilang lambat, sorry ada pesawat lewat guys. Sangat lembut ya. Aku di sini merasa pesan buat kamu adalah kamu diminta sepanjang tahun ini untuk merasakan cinta dan ya buat hidup kamu senyaman mungkin, karena banyak hal yang mungkin akan terjadi ya. Aku lihat juga kupu-kupu nih di sini. Hidup kamu akan berubah cukup signifikan tahun ini. Beberapa, kalau misalnya kamu nggak pengen perubahan itu akan terasa menyakitkan. Aku akan sangat belak-belakan ya. Kalau misalnya kamu surrender to change, ya ini akan jadi pengalaman yang lumayan berharga buat kamu. Beberapa dari kamu aku rasanya sangat sayang terhadap sosok seorang ibu. Kamu ngerasa ibu kamu itu bisa bikin kamu nyaman banget ya. Jadi kamu ya nyaman aja deket beliau. Beberapa ada yang anak mama. Sorry itu ucap begitu aja ya. Kayak yang terserah ya, orang itu mau ngechat segala macam. Memang kamu ngerasa kedekatan kamu dengan ibu itu lebih daripada yang lain ya, ikatan kamu tuh. Aku ngerasa ya di sini. Oke, itu pertama pesannya. Kedua, kita punya Justice card. Ini akan jadi tema besar kamu juga di tahun ini. Beberapa aku ngerasa punya urusan soal hukum. Saat itu saya mungkin beberapa sedang mengurus ya yang ada kaitannya dengan hukum ya, perceraian atau gonong gini atau somasi atau ya ada kaitannya dengan hukum ya, atau kamu lagi menggugat seseorang. Berat
Aku ngerasa berat waktu baca ini sejujurnya, makanya aku bilang kayaknya tahun ini akan jadi tahun yang cukup berat buat kamu. Cuman kalau kamu menikmati tahun ini, sepertinya semua akan cukup baik-baik aja ya. Nanti aku akan bacakan lebih detail peruntungan kamu. Terus Justice itu juga ngomongin soal pikiran kamu ya. Aku ngerasa pikiran agak kemana-mana, banyak hal yang harus kamu hadapin sekaligus gitu ya. Masalah pekerjaan, rumah, keluarga, percintaan itu datang dengan cobaan yang banyak dan tiba-tiba. Enggak, ini kayaknya udah mulai ya guys. Lagi kamu jalanin. Aku rasa tahun 2023 ini lebih kamu pengen menyelesaikan hal-hal ini supaya tahun ini kamu tuh bisa lega gitu ya akan semua permasalahan. Kamu nggak terpuruk gini-gini aja. Ini kayak aku udah ngerasa dari tahun kemarin kamu berusaha sekuat tenaga buat ya tidak terlihat lemah dan bisa menyelesaikan apapun yang jadi tanggung jawab kamu, meskipun itu ada hukuman. Refleks ada hubungannya dengan hukum. Kenapa hukuman tadi ya gitu ya? Aku merasanya beberapa kamu merasa hidup ini nggak fair sama kamu ya, kayak kamu terhukum terus menerus. Cuman kalau kamu bisa melewati tahun 2023 ini dan menyelesaikan semua urusan kamu ya, aku rasa everything is gonna be alright. Dan kamu banyak memetik hikmah di tahun-tahun kemarin sampai tahun 2023 ini. Oke, aku akan lanjut ke peruntungan kamu. 3 kartu pertama ini aku akan jelaskan dulu. Ini adalah kamu di tahun 2023 yang kamu hadapi dan yang jadi ya kamu banget lah. Dan kita punya kartu di tengah ya juga kamu banget, Knight of Cups. Ini kalau bagi kartu biasa aja King of Cups. Seseorang yang sangat lembut, seseorang yang hatinya itu ya sangat lembut ya, sangat keibuan. Aku bilang kamu tuh pengennya itu ngasih aja gitu ya, kadang-kadang tanpa mikirin diri kamu sendiri, karena jiwa sosial kamu tuh lumayan tinggi. Jadi kamu tuh kayaknya ya itu pengen memberikan segala hal ke orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, kenal dan tidak kenal, deket dan nggak deket, kadang tanpa memperdulikan diri kamu sendiri. Kadang ini juga agak berbahaya, sorry to say, karena misalnya kamu udah punya tanggung jawab ya, misalnya kamu seorang ibu atau seorang ayah, kamu tetap harus menyelesaikan tanggung jawab kamu dulu dong di rumah, gimana anak kamu, gimana keluarga kamu, baru kamu ngasih ke orang lain. Soalnya it's okay ya, aku tidak melarang kamu untuk berbuat baik ke semua orang, cuman itu tadi karena kamu muncul justice juga, kamu harus adil kepada diri kamu sendiri dan juga orang-orang yang sebenarnya jadi tanggung jawab kamu. Di sini kamu diapit oleh dua Wands ya, 10 of Wands dan 7 of Wands, ngomongin beban dan defensive wall. Ketika kamu merasa hidup kamu penuh dengan beban, terbebani, otomatis kayak defensive mekanisme yang ada di diri kamu itu naik tanpa kamu sadar. Jadi kalau dilihat dari secara psikologis tuh kamu kayak jadinya melihat segala sesuatu itu agak bias ya tahun ini, karena kamu ngerasa tersakiti dan beban kamu berat. Itu sebenarnya nggak sadar ya kamu berbuat seperti itu. Kamu menganggap bahwa kamu pengennya ngasih ke orang lain, tapi tanpa sadar kamu sebenarnya melakukan itu kayak sebagai pembenaran akan ya kamu tuh begini orangnya gitu. Kadang-kadang kalau kamu berargumen itu seperti itu, meskipun aku melihat banyak dari kamu ya tipikal Pisces itu nggak suka berargumen ya, lebih suka memendam perasaan sampai berlarut-larut, akhirnya jadi menumpuk dan tidak selesai ya, tidak terbuka. Itu maksud aku. Kayak kita tuh perlu terbuka gitu ya guys ke orang-orang yang kita percaya, terutama orang-orang yang punya masalah sama kita ya, kita obrolin aja gimana baiknya. You have to face, kamu harus menghadapi masalah kamu
Karena kalau tidak dihadapi ya akan begini terus, kamu akan tertekan terus, terasa terbebani terus menerus, dan orang itu ngelihat kamu it's okay dengan itu, dan beberapa mungkin ada yang memanfaatkan juga dengan kebaikan kamu ya. Jadi ini mungkin kayak peringatan kali ya. Bagus jadi orang yang selalu memberi, cuman tetap berbuatlah adil ya, terutama buat diri kamu sendiri. Oke, aku akan lanjut 3 kartu berikutnya. Ini adalah jalan yang tersedia buat kamu di tahun 2023. Kita punya virtue ya, prinsip hidup, strength, 9 of wands, fokus, dan 6 of cups, pleasure ya. Memang aku lihat banyak dari kamu punya prinsip hidup yang sebenarnya tidak tergoyahkan ya, terutama untuk ya itu tadi, bersosial atau memberi kepada orang lain. Aku lihat prinsip hidup kamu bagus, cuman kamu harus fokus ya dengan kekuatan kamu, fokus terhadap sebenarnya kamu tuh apa maunya. Dan ya meskipun berat, aku tadi di awal bilangnya you can do it ya. Semua masalah kamu dalam hidup yang ada hubungannya sama hukum juga tadi, itu bisa kamu lalui selama kamu melakukan ini demi hal yang baik ya, kedepannya buat hidup kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Aku rasa kamu akan tetap bertahan dengan ya ciri khas kamu yang lebih suka mengalah. Meskipun mengalahmu tuh kadang orang lihat tuh agak keras kepala ya, karena kamu gimana ya, kaku. Beberapa aku lihatnya kaku, nggak fleksibel di sini orangnya. Kadang kalau disuruh beradaptasi tuh sulit, karena ya itu tadi, kamu banyak membangun tembok secara tidak sadar, karena kamu tidak ingin disakiti, kamu tidak mau kecewa sama keadaan, sama seseorang. Jadinya kamu membangun sebuah tembok yang menurut orang lain kadang nggak ngerti kamu gimana. Oke, ini ada jalan alternatif yang bisa kamu pilih. Kita punya Ace of Wands, Patience, 3 of Cups, Abundance, dan The Star, Hope ya. Apapun itu, sebenarnya jalan yang tersedia buat kamu ini banyak, bagus ya, baik yang ada ataupun alternatifnya. Kamu bisa pilih tetap fokus ke hal-hal yang kamu inginkan, fokus ke teman-teman kamu, berbagi. Terus harapan kamu tuh meskipun jauh ya, tetap kamu gimana bilangnya ya, kamu tetap yakin gitu bahwa suatu saat meskipun ini sulit, meskipun ini jauh, kamu bisa tetap meraihnya meskipun ya terjadi hal-hal mungkin yang kurang menyenangkan di hidup kamu. Oke. Aku akan lanjut ke 3 kartu berikutnya. Ini adalah secara psikologis, emosional kamu di tahun 2023. Kita punya Ace of Swords ya, Ace of Cups, dan 4 of Wands. Beberapa dari kamu pengen punya pasangan baru, serius. Bahkan yang udah berpasangan pun saat ini kayak merasa mungkin stuck dengan hubungan, atau ya kamu pengen sesuatu yang baru ya, dinamika baru dalam hubungan percintaan kamu. Kamu juga merasa butuh berubah ya secara pemikiran. Kamu sendiri udah mulai sadar kamu nggak bisa gini-gini aja hidup seperti ini terus menerus dan stuck di hidup kamu. Beberapa hal kamu harus menyelesaikan tahun ini, benar-benar harus diselesaikan, harus tutup buku ya sebelum hal-hal itu jadi makin runyam ke depannya. Aku rasa kamu tahu ya beberapa hal ini apa, kamu sudah tahu itu.
Dan mungkin selama ini kamu gak berani untuk menghadapi hal ini dan tidak berani untuk menyuarakannya, tapi tahun ini rasanya kamu udah mulai punya keberanian itu dan gak memendam itu sendirian. Jadi kamu udah mulai bersuara, belibet aku ya, mengeluarkan pendapat kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan dalam hidup kamu dan dalam suatu hubungan atau situasi itu kamu udah bisa mulai berpendapat secara terbuka. Aku lihatnya di tahun 2023 ini. Oke, terakhir ini adalah takdir, dimana kamu disarankan untuk beradaptasi. Kartunya aku akan bahas dua. Pertama kita punya 5 ya, change, perubahan. Jadi aku juga ngomong soal perubahan ya. Ada sesuatu yang berubah soal finansial kamu. Memang finansial kamu mungkin agak kurang baik ya di tahun kemarin, tapi tahun ini aku sebenarnya feeling nggak terlalu berubah, cuman akan lumayan. Terus dari segi emosi kamu juga diminta untuk berubah, karena emosi yang ditahan terus menerus itu jeleknya Pisces tuh ya, karena dia ditahan terus menerus itu sekali yang meledak itu benar-benar meledak guys. Mungkin akan lebih seram dibanding semua fire sign ketika lagi marah. Meledaknya itu kayak tsunami. Serius, ini gak lebay atau kayak gunung meletus, gak kayak tsunami ya, lebih pas kayak kalian air banget ya. Jadi ombak yang sebenarnya gitu-gitu aja, atau laut yang ya berombak yang gitu-gitu aja, tapi kalau kalian menahan beban terlalu lama, kalian simpen dalam hati itu, aku rasa mungkin beberapa hal bisa bikin kalian benar-benar meledak di tahun 2023 ini. Tapi aku lihat di sini ada victory, jadi aku melihat ini untuk beberapa yang punya kasus secara hukum, kamu bisa memenangkan kasus tersebut. Oke, aku akan buka satu kartu ya. Aku pengen ambil satu kartu lagi buat kamu. Pesan terakhir ke Aeon ya, Judgment. Ada sebuah keputusan yang keluar untuk hidup kamu di tahun 2023 ini, antara memang keputusan soal hukum tadi atau kamu memutuskan sesuatu hal di hidup kamu. Ini penting banget ya. Jadi gitu aja buat Pisces tahun 2023. Semangat buat kamu untuk menjalani tahun 2023 ini. Semoga semua lancar dan berjalan sesuai yang terbaik buat kamu. Oke, gitu aja. Please like video ini kalau kamu suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye bye.